Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 9, apa kabarnya? Kita akan ketemu di pertemuan pembelajaran dengan Pak Angga untuk yang kelas 9 itu di hari atau di tema yang kedua ya. Nah, kita akan lanjutkan dari tema yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Oke, siap ya belajar ya hari ini ya? Oke, siap? Oke, kita akan mulai. Baik anak-anakku semua, kita kemarin sudah belajar tentang bilangan berpangkat, hanya baru dua sifat ya. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan ke sifat yang berikutnya ya. Kita akan lanjutkan. Ini sifat bilangan berpangkat part kedua. Oke, nah yang ke satu sama yang kedua masih ingat ya, kalau yang dikali maka dia dijumlah pangkatnya, kemudian kalau dibagi maka dikurang. Nah sekarang yang ketiga ada lagi nih. Yang ketiga, kalau ada bentuknya seperti ini, kalau ada A pangkat M dipangkatkan N. Nah, jadi ada pangkat, ya, ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka hasilnya adalah menjadi A pangkat M dikali N. Ya, untuk mengingat kalian semua, ya, sebagai pengingat, jadi kalau ada pangkat bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka bilangan tersebut menjadi dikali. Gitu ya. Ini yang pertama. Contohnya gimana, Pak? Nih, contohnya gini. Contoh. Kalau ada bilangan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, ya. Berdasarkan sifat yang ketiga ini, maka kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka dikali. Maka ini hasilnya jadi 2 pangkat 3 dikali 2. Ya, atau kita bisa tulis 2 pangkat 6 gitu ya. Oke, itu sifat yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan ke yang keempat. Yang keempat itu apa? Jadi kalau bentuknya gini, atau ini Bapak merahin ya, biar jadi pengingat kalian nih. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah gini. Apabila ada A pangkat negatif, nah pangkatnya awas negatif nih, ya, itu sama aja dengan, ya, bentuk lainnya adalah 1 per A pangkatnya jadi positif. Kebalikannya ya. Jadi yang tadinya negatif, ya, kalau disederhanakan berdasarkan sifat yang ini, maka dia jadi nilainya 1 per A pangkatnya jadi positif. Ya, lihat. Ini yang tadinya negatif, ini jadi positif. Itu ya. Jadi, untuk pengingat kaliannya adalah pangkat negatif nah, menjadi 1 per pangkat positif. Ya. Jadi pengingatnya adalah pangkat negatif itu bisa kita rubah, ya. Jadi nilainya adalah 1, selalu 1 ya. 1 per pangkatnya jadi positif. Nah, kenapa 1 per? Karena dia jadi penyebut. Ya, jadi penyebut ya. Ini jadi penyebut. Jadi ingat selalu 1 per
pangkat positif, artinya jadi penyebut. Ya, gitu ya. Ini Bapak tanda ini. Nah, pertanyaannya, Pak, gimana Pak contohnya? Nah, contohnya adalah gini. Kalau Bapak punya pangkat 3, pangkat min 4, gitu. Berdasarkan sifat yang keempat ini, kita bisa lihat bahwa ini bisa kita rubah jadi 1/3 pangkat 4. Nah, gitu ya. 3 pangkat min 4 itu kita bisa tulis sama dengan 1 per pangkatnya jadi positif. Gitu ya. Oke, ini yang keempat. Kita lanjutin ya. Yang kelima. Oke. Yang kelima adalah ini spesial nih. Spesial gimana? Ya, jadi kalau misalnya ada bentuk gini. A pangkat 0. Nah, jadi kalau pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 mungkin biasa ya. Kalian temui ya. Atau pernah Bapak bahas ya. Nah, sekarang pangkat 0 nih. A pangkat 0. Ya, maka hasilnya itu 1. Ya, hasilnya 1. Maksudnya gimana? Jadi gini. Untuk pengingat kalian, ya, angka berapapun apabila pangkat 0 hasilnya selalu 1. Ya, selalu 1. Jadi sekali lagi, angka berapapun apabila pangkatnya 0, hasilnya selalu 1. Ya, jadi nggak usah mikir lagi. Pokoknya angka berapapun pangkat 0, hasilnya 1. Ya, mau 2 pangkat 0, 1. Mau 3 pangkat 0, 1. Ya, ini Bapak merahin biar kalian ingat nih di rumah. Atau kalian boleh video ini di pause dulu, kemudian kalian catat nih sifat-sifat ini. Contohnya gimana Pak untuk yang nomor 5? Nah, contohnya, misalnya tadi Bapak bilang 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Maka hasilnya nggak usah mikir. Ya, selalu nilainya 1. 3 pangkat 0 gimana Pak? Selalu 1. 5 pangkat 0 Pak, sama dengan 1 juga. Mau 12 pangkat 0 sama dengan 1. Mau 72 pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi angka berapapun hasilnya itu selalu 1. Kalau pangkatnya 0, berapapun angkanya, pangkatnya 0 itu hasilnya selalu 1. Gitu ya. Bisa difahami ya. Jadi ini 3 sifat tambahan di part 2 ini, melanjutkan yang part 1 yang kemarin ya. Ini sekali lagi, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka dia dikali, pangkatnya dikali. Ya, pangkatnya dikali. Contohnya ini 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, maka jadi 2 pangkat 3 dikali 2. 3 kali 2 adalah 6. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kalau kita ketemu pangkatnya negatif, ya, pangkat negatif itu bisa dijadiin positif. Hanya nilainya 1 per A pangkatnya jadi positif. Jadi dia selalu jadi penyebut 1 per angka berpangkat itu tapi jadi positif. Ya, atau sebaliknya, kalau misalnya positif mau di ke atas, mau jadiin pembilang jadi negatif. Dan yang terakhir, ya, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapapun pangkat 0, hasilnya selalu 1. Gitu ya. Bisa dipahami ya yang ini ya. Bisa dipahami ya yang ini. Oke? Oke ya. Nanti akan ada soal ya. Kalian seperti biasa dikerjain, dan kalau misalnya ada pertanyaan nanti kita bisa ajukan atau kalian boleh tanya saat kita di IG live ya. Oke. Nah, kita lanjutin ya. Oke. Bapak melanjutkan sekarang ke
materi berikutnya. Untuk bilangan berpangkat dengan sifat-sifatnya sebenarnya kita udah bisa dibilang sudah selesai nih ya, sifat-sifatnya. Nah sekarang kita lanjutin ke masih bab ini juga, masih bab pertama juga, tapi subbab yang lain. Apa itu? Nah kita akan lanjutin yang namanya bentuk akar. Ya, kalau kita mendengar atau kalian mendengar istilah akar itu sebenarnya kita bukan lagi belajar biologi sama Budaya atau Pak Ahmad ya. Sebenarnya di matematika juga ada istilah akar, tapi memang bukan akar tumbuhan ya yang harus dipahami sama kalian. Jadi ini adalah salah satu konsep di matematika ya. Oke, sekarang apa sih yang disebut dengan bentuk akar? Yang pertama, akar ya, itu di dalam matematika merupakan hasil bilangan yang irasional ya, atau tidak rasional ya. Jadi di matematika ada hasilnya yang rasional dan irasional. Nah, akar ini adalah hasil yang bentuknya itu irasional, gitu ya. Kemudian yang kedua, akar di istilah matematika itu adalah bentuk lain dari pangkat. Atau Bapak suka memberikan penjelasan bahwa akar ini adalah kebalikan dari pangkat. Nah, maksudnya gimana Pak? Nanti Bapak bahas ya. Dan yang ketiga, akar itu punya simbol. Simbolnya gini nih. Simbolnya gini nulisnya. Gini. Nah, gitu ya. Kayak pembagian tapi ada ininya nih. Ya, ada gininya ya. Oke, ini tentang akar. Nah, sekarang Bapak mau nanya dulu nih ke kalian ya. Bapak mau nanya dulu. Gimana pertanyaannya? Nih, kalau Bapak nanya, coba 2 kali 2 ini sama dengan, karena kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat, maka sebenarnya kita bisa rubah ini jadi bilangan berpangkat, yaitu adalah 2 pangkat 2 ya, yang hasilnya adalah 4 gitu ya. Nah, tadi kan Bapak menggarisbawahi nih, kata Bapak Angga tadi bilang bahwa ini adalah kebalikan dari pangkat nih. Maksudnya gimana? Nah, gini. Sekarang kalau kita lihat tadi 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 yang hasilnya 4. Nah, sekarang Bapak balik. Kalau ditanya bahwa akar 4 itu hasilnya adalah sama dengan 2. Ya. Akar 4 hasilnya 2. Kemudian kalau 3 kali 3, kalian sudah tahu bahwa ini adalah 3 pangkat 2 yang hasilnya adalah 9. Nah, ini kalau kita rubah juga nih dengan kebalikannya, yaitu bentuk akar. Kalau ditanya akar 9, maka hasilnya adalah 3. Gitu ya. Begitupun kalau 4 kali 4. 4 kali 4. 4 kali 4. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 2 yang hasilnya itu adalah 16. Nah, kalau ditanya bentuk akarnya, akar 16 itu sama dengan 4. Gitu ya. Kemudian coba kalau 5 kali 5 lagi. Itu hasilnya adalah 5 pangkat 2. Maka kita bisa tulis hasilnya adalah 25. Kalau kita lihat dari bentuk akar,
akar dari 25 itu hasilnya adalah 5. Nah, inilah yang Bapak bilang bahwa antara bilangan berpangkat sama bentuk akar itu saling ada hubungannya. Bahkan tadi Bapak garis bawahi ini adalah kebalikannya. Nah, sekarang gini, dan selanjutnya ini ya, kalau berarti kalau akar 36 itu kita ingatnya 6 kali 6. Maka akar 36 hasilnya adalah 6. Kemudian akar 7. Akar 49 hasilnya 7. Akar 64 hasilnya 8. Akar 81 hasilnya adalah 9. Akar 100 hasilnya 10. Gitu ya. Dan selanjutnya ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Pak Angga gimana kalau punya soalnya gini, akar 12. Nah, kayak gini. Wah, kan tadi ya akar 4 2, akar 9 3, akar 16 4, akar 25 5, akar 36 6. Hah, sekarang akar 12 nih. Wah, angka berapa nih? Nggak ada angka yang sama dikalikan hasilnya jadi 12. Nah, ini kalau untuk menjawab soal ini ya, kalau untuk menjawab soal ini kita menyebutnya harus Bapak akan melanjutkan memberikan penjelasan tentang cara menyederhanakan bentuk akar. Nah, gimana Pak? Yang langkah yang pertama adalah kalian harus cari pasangan perkaliannya. Yang kedua, ya, arahkan pasangan perkaliannya ke angka. Nah, angka-angka yang ini ya, ke angka ini nih. Ini ke angka ini. 4 9 16 25 36 49 dan seterusnya. Angka yang tadi kuadrat, hasil kuadrat ya. Kemudian yang ketiga adalah baru langsung melakukan penyederhanaan. Nah, gitu ya. Ini step-stepnya. Yang ini sudah ya. Bapak hapus dulu. Oke. Kita akan kerjain nih akar yang 12, akar 12 ya. Tadi akar 12. Ya, itu sama dengan. Nah, langkah yang pertama, cari pasangan perkaliannya. 12 itu bisa aja 1 kali 12. Benar nggak? Bisa aja 2 kali 6. Benar nggak? Pasangan ini kan berpasangan 1 sama 12 berarti 2 sama 6 ya. Atau 4 kali 3. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya. 12 hanya ini aja. Nah, sekarang langkah yang kedua. Arahkan pasangan perkaliannya ke angka ini. 4, 9, 16, 25, 36, 49. Artinya apa sih diarahkan itu? Maksudnya gini. Dalam pasangan perkaliannya harus ada angka ini. Ya. Nah, coba kita lihat. 1 kali 12 ada angkanya nggak di sini? Angka ini ada nggak di sini? Nggak ada ya. Maka ini nggak bisa kita pakai. Ya. Kemudian kalau misalnya 2 kali 6 di sini ada nggak angkanya? Angka yang di sini ada nggak di sini? Nggak ada ya. Maka ini tidak bisa dipakai. Nah, kalau 4 kali 3, nah ada angka 4 di sini. Maka kita pakai angka ini. Maka setelah kita dapat
pasangannya tadi, ini pasangan perkaliannya, kemudian arahkan ke angka ini, baru kita lakukan penyederhanaannya. Gimana Pak penyederhanaannya? Nah, ini berarti akar 12 itu sama dengan akar, tuliskan ini perkaliannya yang tadi, akar ini 4 dikali 3. Nah, udah kalau ditulis. Nah, sekarang gini. Sekarang ingetin yang ini tadi. Akar 4 hasilnya segini, akar 9 segini, akar 16 segini, akar 25 segini. Kan gitu ya? Nah, sekarang kalau Bapak tanya, akar 4 berapa hasilnya? Nah, betul, 2. Kalau akar 3 nggak ada. Maka nggak bisa di hasilnya nggak ada. Maka kita tuliskan lagi angka 3 ininya. Maka jadi, tapi tetap di dalam akar. Maka kita bisa tulis gini. Jadi akar 12 penyederhanaannya adalah 2 akar 3. Bisa ya? Bisa dipahami? Contoh lagi deh, satu lagi. Contoh. Ya, misalnya adalah akar 300. Wah, walaupun angka besar nggak usah kaget, tenang aja. Caranya sama seperti tadi. 300 itu perkaliannya bisa aja 1 kali 300, tapi nggak ada angka ini. Ya. Kemudian 2 kali 150, tapi nggak ada angka ini. Yang ada adalah 100 dikali 3. Ya, maka kita tulis adalah 100 kali 3. Kan di sini ada angka 149, kemudian ini 64, 81, ini 100. Karena 10 kali 10 itu 100 ya. Nah, berarti ini akar dari 100 berapa? Karena kan gini, 10 kali 10 itu sama dengan 100. 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Maka kita bisa tulis ini adalah akar 100, nilainya adalah 10. Maka akar 100 nilainya 10. Akar 3 nggak ada. Maka dia tetap di dalam kurung akar itu. Akar 3. Jadi akar 300 nilainya adalah 10 akar 3. Itu ya. Nanti kita ada latihan ya. Pokoknya kalau ada pertanyaan kalian boleh sampaikan ya. Paling itu aja penjelasan dari Bapak. Tadi untuk part yang ini Bapak menjelaskan tentang melanjutkan sifat bilangan berpangkat ya. Kemudian Bapak lanjutkan dengan bentuk akar. Dan ini baru sampai penyederhanaan bentuk akar. Ya, jadi Bapak berharap kalian semua bisa memahami apa yang Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan langsung nanti kerjakan latihannya ya. Setelah video ini selesai, kalian boleh buka latihannya. Ya, kemudian nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari latihan itu, tunggu Bapak live di IG live Bapak ya. Jadi kalian pastikan Instagramnya dibuka nanti, kemudian kalian boleh mengajukan pertanyaan atau komen ya saat Bapak live. Gitu aja ya. Gitu aja yang bisa Bapak sampaikan dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua. See you. Dah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.